adalah Salim Amiri, salah satu kerabat Majnun yang berhati mulia dan berpikiran tajam. Ia dikenal banyak orang dan dihormati. Lelaki yang berlimpah harta namun tetap hidup bersahaja ini memiliki seorang adik perempuan. Ia tidak lain adalah Ibu Majnun. Lelaki terhormat ini selalu mencintai keponakannya. Walaupun ia biasanya mampu menerobos kebuntuan dan mengetahui obat dari sekian banyak penyakit, ia tetap tidak dapat menyembuhkan keponakannya sendiri. Ia hanya bisa merasakan derita Majnun dari jauh. Ada kalanya ia kirimkan pakaian dan makanan untuknya sekedar membantu mengurangi deritanya. Ia tetap gagal memulihkan penderitaan Majnun. Begitulah ia merasakan penderitaan keponakannya hanya dari jauh, tapi sesering mungkin ia mengirimkan pakaian dan makanan untuk meringankan kesengsaraannya. Saat ini ia mempunyai rencana mengunjungi keponakannya yang telah lama meninggalkan rumah. Harapan yang tersisa ialah sekiranya ada jalan membawa pulang pemuda yang terasing itu. Apa yang harus ia lakukan? Mulanya ia perlu menelusuri jejaknya. Tentu ini bukan hal mudah, karena keponakannya itu telah lama meninggalkan dunia manusia. Untuk bisa mengendus keberadaan Majnun, Salim memilih menunggangi unta terkuat dan tercepat. Seketika ia pun berangkat. Semakin jauh ia berjalan, kafilah dan penginapan semakin jauh. Namun itu tidak membuatnya ciut. Seperti topan menerjang kencang, ia menyusuri gurun-gurun dan perbukitan pasir. Tak pernah berhenti mencari hingga ia menemukan keponakannya di tengah gunung liar. Tiada jejak manusia terlihat sebelumnya. Salim menjumpai sang pengembara itu dengan dikelilingi binatang-binatang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mungkinkah sang keponakan itu telah mengubah gurun dan isinya menjadi pasukan? Saat Salim memperhatikan barak mereka dari jauh, bulu kudunya berdiri. Ia lambaikan tangannya ke Majnun sambil berteriak memberi salam. "Siapa kamu? Apa maumu?" Sebuah jawaban terdengar olehnya. Ia menjawab, "Aku Salim dari kabilah Amir. Aku berada di pihak orang yang dipermainkan nasib di muka bumi ini. Aku bisa melihat matahari telah mengubahmu menjadi orang liar. Kau harus tahu itu. Akan tetapi, apakah aku bukan lagi pamanmu?" Setelah mendengar penjelasan itu, barulah Majnun mengenali pamannya. Ia memberikan isyarat kepada teman-temannya agar tidak menyerang tamunya, menerimanya dengan hormat dan mempersilahkannya duduk. Majnun menanyakan kabarnya, para anggota kabilah dan teman-teman yang telah lama ia tinggalkan. Betapa ia terkejut dan bahagia menyaksikan sang keponakan begitu bijaksana. Apakah ia pantas dijuluki Majnun? Namun jika melihat penampilannya, orang akan mengira begitu. Hatinya merasa pilu dan malu setelah ia memandangi lebih dekat dari kepala hingga ujung kaki anak adik perempuannya itu.
Bagaimana ini terjadi? Majnun berjalan seperti mayat hidup yang hanya meninggalkan tulang dan kulitnya, bangkit dari kuburnya. Lalu di mana ia pergi? Kepada siapa ia menuju? Apakah untuk binatang-binatang liar di belantara ini? Paling tidak mayat terbalut kafan, sementara orang ini telanjang bulat tanpa selembar kain pun yang melekat di tubuhnya. Keturunan kabilah Amir tidak boleh menampakkan tubuhnya seperti ini. Sungguh ini tidak bisa dibiarkan. Walaupun di tempat ini hanya binatang bebatuan dan hanya binatang yang bisa melihatnya. Salim tak betah menyaksikan keadaan Majnun yang sungguh memalukan itu. Ia segera mengeluarkan pakaian cadangannya dan memberikannya kepada Majnun dan membujuknya memakai pakaian itu. Maafkan pamanmu ini, maukah kau memakainya? Tidak pantas kau berjalan-jalan tanpa menutupi tubuhmu. Setidaknya pakailah ketika aku di sini. Majnun menolak memakai pakaian yang diberikan pamannya. Pakaian tidak ada gunanya bagiku. Tubuhku sudah terlampau panas untuk pakaian. Tubuh ini adalah tungku api yang menyala-nyala. Aku akan merobek-robek pakaian ini seketika setelah aku kenakan. Rupanya Salim bersikeras meminta Majnun menuruti keinginannya. Ia meminta hingga memohon kepada si keras kepala itu agar melakukan seperti yang ia minta. Kemudian ia keluarkan makanan dari tasnya. Ada roti manis, balwa, dan makanan lezat lainnya. Ia tetap menolak bahkan sekedar mencicipi rasanya. Ia memberikan makanan itu kepada sahabat-sahabatnya sebagai ganti karena ia sendiri menolak pemberian sang paman. Binatang-binatang itu menyukai makanan itu. Ketika Salim menyadari rayuan magisnya terbang bagai debu diterpa angin, bahkan manisan yang paling lezat pun berakhir di mulut serigala. Ia merasa begitu heran. Lalu ia bertanya, "Apa yang kau makan, nak? Apabila kau manusia, kau harus makan. Sungguh kau makhluk tak bahagia. Lalu apa yang kau makan?" Majnun menjawab, "Hatiku ini Salim sentosa," sambil menyentuh dadanya. Ia melanjutkan, "Seperti namamu, bahkan jika tubuh ini telah lupa bagaimana caranya makan. Akar dan rerumputan telah membuatku kenyang. Dan yang bisa kulakukan untukmu adalah aku tidak membutuhkan makanan itu. Seperti yang kau lihat, aku tidaklah sendirian di sini. Teman-temanku merasa sangat gembira menerima hadiahmu. Memandang mereka menghilangkan laparku juga." Salim terdiam sejenak, merenungi kata-kata sang keponakan. Kemudian ia tersenyum lebar dan berkata, "Aku mengerti dan bisa jadi kau benar. Jikalau burung terperangkap di dalam jaring, itu karena ia lalai dan menjadi tamak. Apakah manusia itu berbeda? Lapar adalah perangkap tempat nasib menjerat kita. Manusia yang selalu lapar karena ia lalai, yang menjadikan ia tamak akan tidak berdaya berada di dalam perangkap. Karena semakin kita tamak, maka semakin kita terjaring dalam perangkap. Hanya orang yang seperti dirimu yang puas dengan sedikit rumput yang bisa hidup bebas. Ia adalah raja di dunianya.
itu mengingatkanku pada suatu kisah yang harus kau simak, anakku. Kisah seorang raja dan seorang Darwins. Pada suatu hari, seorang raja sedang melintasi sebuah pondokan seorang petapa. Orang itu telah memilih hidup jauh dari keduniawian dan hanya mengerahkan seluruh hidup untuk akhiratnya. Pondoknya adalah ceruk dengan tembok-temboknya yang sudah tidak terikat satu sama lain. Sungguh memprihatinkan. Raja itu terkejut. Ia keheranan mengapa ada orang yang mau tinggal di tempat reot seperti itu. Demi mengobati rasa penasarannya, ia bertanya kepada rombongan, "Siapa dia? Apa yang dilakukannya di sini?" "Dia seorang soleh, Paduka. Ia dikenal banyak orang karena ia tidak membutuhkan makan dan tidur. Maka itulah yang membedakannya dengan manusia biasa," jawab rombongan. Sepertinya rasa penasaran sang raja belum juga terobati. Seraya memberi aba-aba dari atas kudanya, ia bergerak mendekati pondok itu. Pada suatu jarak, ia berhenti menunggu pengawal membawa petapa suci itu di hadapannya. Lalu raja itu berkata kepada seorang pria yang menyendiri tersebut, "Kau rakyatku telah menjauhkan diri dari ikatan dunia. Kau terlihat bahagia hidup dengan puing-puing ini. Apakah kau hidup sendirian saja? Mengapa? Apa yang membuatmu bertahan dalam kehidupan yang penuh penderitaan seperti ini? Apa yang kau makan sehari-hari?" Rupanya orang suci itu baru saja melumat rerumputan yang juga dimakan kijang. Ia mengangkat seonggok tanaman lalu menjawabnya dengan tenang, "Inilah yang aku makan, ransumku untuk perjalanan. Ransumku untuk perjalanan." Sontak para anggota kerajaan yang manja, abdi raja yang sombong menimpali dengan nada menghina, "Mengapa kau hidup menderita seperti ini? Jika kau mengabdi kepada raja, kau akan mendapatkan makanan yang lebih baik ketimbang sejumput rumput. Apa yang kau katakan?" Darwis tampak marah sambil menunjukkan genggaman tangan. "Ini kau sebut rumput? Tuan-tuan yang terhormat, ini bukanlah rumput, tetapi madu. Jika kau telah mencicipi lezatnya, kau akan melupakan rajamu dan tak lagi mengabdi kepadanya barang sekejap saja." Raja mendengar apa yang barusan dikatakan orang bijak itu. Sebagai cendekia, ia menyadari ada benarnya ucapan itu. Segera ia melompat dari tunggangannya, kemudian bergegas mendekati sang petapa. Ia memberi hormat dan mencium kakinya. Benar adanya bahwa kebebasan hanya bisa diraih mereka yang tak lagi mempunyai keinginan. Majnun mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian. Ia begitu menyukai cerita Salim. Ia bergembira ketika Salim selesai bercerita. Ia melompat-lompat, lalu duduk, melompat lagi dan duduk kembali. Setelah menenang, ia mengingat-ingat teman-temannya yang ia tinggalkan dan membicarakan dengan pamannya. Tiba-tiba ia teringat dengan ibunya. Semua kegembiraan lenyap dari wajahnya. Ia berkata dengan tangis dan linangan air mata, "Bagaimana aku lupa akan ibuku. Oh ibu, burungku yang patah sayapnya masih tetap memikirkanmu. Paman, katakan padaku bagaimana kabar ibuku.
Apakah ia baik-baik saja atau kesedihan telah meremukkan hatinya dan menghancurkannya? Aku hanyalah seorang anak yang ada di tamannya. Wajahku tertunduk dan melegam karena malu. Walaupun begitu, betapa aku tidak merindukan atas paras cantiknya. Segera Salim memutuskan pulang ke kabilah guna memenuhi kerinduan keponakannya. Siapa tahu ibunya bisa membujuk Majnun pulang ke rumah. Jika raja hutan ini adalah manusia, sekiranya usaha itu dapat berhasil. Tentu saja, nak, aku akan membawa ibumu kemari, kata Salim sebelum ia meninggalkan Majnun. Tak lama setelah ia pergi, ia kembali menemui Majnun dengan membawa ibunya. Ketika ibu Majnun mengenali anaknya dari jauh, seketika kedua kakinya melemas. Betapa cerminnya telah keruh, betapa bunga di taman itu kini telah layu. Singa, serigala, macan tutul, mengapa binatang itu berkumpul? Ibu tua itu tidak gentar dengan binatang, hanya kesedihan dan ketelitian anaknya yang ia lihat. Ia segera turun dari kuda, berlari secepat kakinya yang letih mampu membawanya. Ia peluk, cium, dan mengelus-elus si anak hilang yang ia temukan kembali. Kini sang ibu membasuh wajah lusuh anaknya, wajah yang ia kenali, akrab di hatinya, dengan air mata yang membanjiri. Kini sang ibu menjinakkan belantara rambut anaknya dengan sisir yang diambil dari lipatan bajunya. Anaknya begitu tak terawat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sang ibu mengusap-usap lembut seraya mengeluh lembut. Ia merawat luka anaknya karena kerasnya bebatuan dan duri. Saat Majnun terlihat seperti Kais, saat ibu dan anak itu merasakan kenikmatan perjumpaan, dan saat mereka juga merasakan kedukaan pertemuan itu, sang ibu mulai membuka mulutnya. Anakku, sungguh pembegal macam apa kau ini? Apakah bagimu hanya permainan cinta hidup ini? Ayahmu telah dimakan pedang kematian yang juga saat ini sedang membayangiku. Kau malah asik dengan madu cinta masa mudamu. Sampai kapan kau begini? Ayahmu telah mati karena kesedihannya, dan aku merasa seperti orang mati yang terus menelan pahit kedukaan. Kembalilah, nak. Ikuti akal sehatmu dan pulanglah bersamaku. Tinggalkanlah belantara liar ini. Berapa lama lagi kau berlari dari dunia manusia? Sampai kapan kau akan berkelana dan tidur tanpa ketenangan? Coba kau perhatikan burung dan binatang hutan. Bukankah mereka akan kembali ke sarang jika petang menjelang? Hidup ini hanya tidur sejenak lalu kita akan meninggalkannya. Anakku, rapikanlah peraduanmu dan tenggelamlah dalam peristirahatan yang damai. Untuk apa kau rebahkan badanmu di antara bebatuan terjal? Kau sandarkan kepalamu di antara gua celaka ini. Lihatlah, nak, kakimu kau langkahkan di antara semut dan ular. Ular akan menggigitmu dan kau akan mati. Jika kau mati, semut itu akan memakan tubuhmu tak tersisa.
Tinggalkanlah kehidupan gila ini. Berhentilah menyiksa diri sendiri. Raga dan jiwamu bukan sebongkah batu yang tak lekang oleh cuaca. Jiwamu butuh tempat yang teduh dan ketenangan. Ia bukanlah terbuat dari besi. Percayalah padaku, ini bukanlah tempat untuk kedamaianmu sendiri. Begitulah ibu Majnun memohon kepada anaknya. Kata-kata itu seperti lidah api yang menjilat-jilat membakarnya. Kakimu adalah mahkotaku, ibu, jawab Majnun. Akulah mutiara yang menyiksa tiram. Aku sadar itu, ibu, namun tiada jalan lain bagiku. Jika tiada pilihan, di manakah letak kesalahan itu? Nasib membawaku ke dalam jurang kesengsaraan dan keputusasaan. Setiap orang harus memainkan peran yang telah diberikan kepadanya. Apa daya dan upaya kita, seharusnya ibu tahu, belum pernah aku terlepas dari penderitaan. Belum pernah bebas menerima dan menolak cinta yang terlumuri kesedihan dan nestapa. Maka ibu janganlah mendesak anakmu pulang. Bukankah ibu sendiri yang menginginkan aku terlepas dari sangkar cinta? Tetapi burung ini tak pernah berhasil keluar darinya. Walaupun aku pulang, rumah itu adalah penjara kedua. Tempat tubuhku akan mati nanti, kecuali jika aku bisa lari lagi. Karena cinta itu adalah rumahku, tiada lagi tempat lain selain berada di dalamnya. Maka ku mohon, tinggalkanlah anakmu ini, ibu. Tak usah memaksaku. Bukankah ibu tak bisa bahagia jika aku menderita? Maafkanlah anakmu ini, ibu. Aku tak bisa berbuat apa-apa untukmu. Maafkanlah anakmu ini. Majnun membenamkan wajahnya ke pangkuan ibunya, seolah ia adalah bayangannya. Ia mohon ampun, mencium kakinya, hingga wajahnya tersungkur menyentuh tanah. Wanita tua itu tak mampu berucap, hanya air mata yang membanjiri wajahnya yang semakin kering dan layu. Ia terus menangis ketika Salim, kakaknya, membawanya kembali ke kabilah. Pertemuan itu membuat ibu Majnun semakin dililit kesedihan. Kerinduan kepada putranya membuat rumah menjadi asing baginya. Tak lama setelah itu ia meninggal, menyusul suaminya ke alam lain. Matahari joki di atas kuda yang menghentak kembali, memacu tunggangannya di putaran roda langit. Bintang gemintang yang berbaur pun lengser di ufuk barat. Cahaya dari sang penakluk membuat mangkuk kristal malam berkilauan hingga pagi mengangkatnya tinggi, menjadikan anggurnya tumpah menghiasi cakrawala dengan kemilau ungu dari ujung ke ujung. Begitulah hari bermula. Sendirian ia duduk dengan menaburi genderang kesendiriannya. Majnun menyanyikan kasidah-kasidah cintanya. Matahari dan bulan serta bintang berebut tempat. Namun bagi sang pujangga cinta itu tiada berarti apa-apa. Dalam kesunyian rimbanya tiada yang peduli dengan waktu. Tiada ia tahu tentang dunia manusia yang kecil dan besar
termasuk juga tentang ibunya yang telah meninggal. Mungkin takkan ia ketahui berita itu hingga sang paman Salim memberikan kabar duka tentang ibunya kepadanya. Salim mengangkat wajahnya ke langit sambil meratap. Ibumu telah meneguk cawan kesedihan cukup lama. Kini jauh darimu, ia telah menutup mata selama-lamanya. Telah ia ikat perbekalannya, meninggalkan kehidupan dunia ini menuju peristirahatan di dunia lain. Anakku, ibumu meninggal dunia tak lama setelah ia tiba di rumah. Ia tetap merindumu sebagaimana ayahmu dahulu. Bagai badai yang membawa duri yang menusuk-nusuk hatinya, Majnun tak kuasa menahan kesedihan. Ia meninju wajahnya dengan kepalan tangannya sendiri seperti harpa kesetanan. Ia memukul-mukul tanah hingga kera terasa gelas pecah tertumbuk batu. Kemudian ia lari hingga sampai di tempat ibu dan ayahnya dimakamkan. Majnun menenggelamkan wajah ke atas tanah. Peristirahatan terakhir manusia sebelum hari kiamat tiba. Ratapan kesedihan Majnun melayang ke langit. Sekiranya dapat membawa ayah bundanya kembali hidup. Namun apa yang ia lakukan itu sia-sia saja. Hanya yang masih bernyawa saja yang bisa menghiraukan tangisannya. Satu persatu kerabat kabilah Majnun lari tergopoh-gopoh melihat keadaan Majnun. Mereka mestinya menaruh iba bukan hanya kepada orang tua Majnun, tetapi juga kepada pemuda yatim piatu yang sedang dirundung nestapa itu, terlepas mereka suka atau tidak. Kemudian salah satu dari kerabat itu berkata, "Salam untukmu, kesedihanmu adalah kesedihan kami, rumah kami adalah rumahmu, tinggallah bersama kami, jangan pernah pergi lagi." Majnun hanya merintih, tiada kata yang terucap darinya. Bahasa tubuhnya menolak, tiada orang yang bisa menahannya, tak satu pun. Tidak, dia hanya seorang tamu yang sebentar lagi akan pergi. Tempat tinggalnya tak lagi di sini. Teman-temannya telah menjadi orang asing. Perlahan ia lepaskan dirinya dari tangan mereka. Langkahnya mendahului tatapan mereka menuju gunung-gunung di mana hanya binatang yang menungguinya. Kini terbentang luas ruang bagi hatinya untuk menderita dari satu bibir langit ke bibir langit lainnya. Sesaat saja peristiwa terjadi, seperti kilat petir yang hanya sebentar ia singgah di antara riuh kerumunan manusia, lalu menghilang di antara awan-awan yang dihambur-hamburkan angin. Namun, apakah makna kehidupan manusia? Apakah hidup hanya sekejap? Ketika ia telah hidup selama ribuan tahun, seperti embusan angin yang menuju kehidupan abadi. Sejak awal hidup memberi tanda tentang kematian. Mati dan hidup adalah sepasang pemainkan sebuah rahasia. Maka sampai kapankah kau menipu dirimu sendiri? Berapa lama lagi kau menafikan adanya dirimu saat ini dan nanti? Setiap butiran pasir diembuskan napasnya dan diberi kekuatan sesuai dengan takaran dan takdirnya. Apalah arti sebutir pasir jika disandingkan dengan rangkaian gunung?
Ia bukanlah apa-apa. Kau sendiri adalah sebutir pasir. Kau adalah tahanan di dalam dirimu sendiri. Hancurkan sangkarmu. Keluarlah dari belenggu dirimu sendiri. Bebaskanlah dirimu dari manusiamu. Belajarlah apa yang kau anggap nyata bukanlah seperti demikian. Ikutilah saran Nizami. Bakarlah nafsumu seperti lilin yang membakar tubuhnya sendiri, sehingga dunia tak lagi mampu memperbudakmu.